Sebelum kita masuk ke materi ini, aku mau nanya teman-teman dulu nih. Kalian udah belajar tentang binary search tree belum? Kalau belum, teman-teman bisa pelajarin dulu binary search tree. Karena FEL tree itu adalah lanjutan dari binary search tree. Jadi teman-teman yang belum belajar tentang binary search tree, boleh tuh nonton video tutor aku sebelumnya tentang binary search tree. Nah, aku harap teman-teman yang masih stay di sini udah ngerti tentang binary search tree ya. FEL tree itu apa sih? Di dunia programming sekarang, ada banyak banget tuh data structure. Dan ya, kita tahu ragamnya itu banyak banget. Tapi, dari semua ragam macam data structure yang tersedia, kita nggak bisa define apa data structure yang paling baik. Karena masing-masing data structure itu punya keunggulannya masing-masing. Untuk FEL tree, apa sih keuntungannya? Keuntungan dari menggunakan FEL tree itu adalah untuk proses search-nya yang lebih cepat dan efisien. Kok bisa sih FEL tree lebih cepat? Buat ngerti lebih lanjut, kita langsung aja yuk masuk ke pengertiannya. Jadi FEL tree itu apa sih? Nah, FEL tree itu diambil dari nama penemunya, yaitu Elson, Velsky, dan Landis, atau disingkat EVL. EVL tree dapat dikatakan menyeimbangkan binary search tree. Dengan ini, waktu searching dapat dipersingkat. Untuk menyeimbangkan binary search tree, kita akan menggunakan suatu rumus yang dinamai dengan balance factor. Balance factor dapat didapatkan dengan menghitung selisih tinggi subtree kiri dan subtree kanan. Dan apabila hasil dari balance factor kurang dari -1 atau lebih dari 1, maka dikatakan bahwa FEL tree tidak balance. Biar lebih gampang dimengerti, aku langsung tunjukin cara ngitung balance factor itu gimana deh. Nah, balance factor. Untuk mencari balance factor, kita bisa melakukannya dengan mengurangi tinggi dari subtree kanan dengan subtree kiri. Dan apabila hasilnya di bawah -1 atau lebih dari 1, maka tree dikatakan tidak balance. Nah, ini rumusnya teman-teman. Balance factor sama dengan tinggi dari subtree kanan dikurang tinggi dari subtree kiri. Dan FEL tree itu balance kalau di antara -1 dan 1, itu singkatnya. Apabila FEL tree kayak gini, cuma 1 doang, itu kita pastikan balance. Ya soalnya cuma 1, kanannya 0, kirinya 0, ya nggak? Nah, apabila FEL tree kayak gini, maka dapat dihitung bahwa tinggi subtree kanannya adalah 1, dan subtree kirinya adalah 0, dan 1 dikurang 0 adalah 1, jadi dia balance. Apabila FEL tree seperti ini, maka dapat dihitung bahwa tinggi subtree kanannya 0 dan tinggi subtree kirinya 1. 0 dikurang 1 adalah -1, maka FEL tree adalah balance. Apabila FEL tree seperti ini, maka dapat dihitung bahwa tinggi subtree kanannya adalah 1 dan tinggi subtree kirinya juga 1. 1 dikurang 1 adalah 0, maka FEL tree ini juga balance. Selanjutnya, apabila FEL tree seperti ini, maka dapat dihitung bahwa tinggi subtree kanannya adalah 2 dan tinggi subtree kirinya adalah 1, sehingga 2 dikurang 1 adalah 1, maka FEL tree ini juga balance. Gimana kalau FEL tree-nya kayak gini? Kita dapat hitung bahwa subtree kanannya itu 0 dan subtree kirinya 2, sehingga 0 dikurang 2 adalah -2. Kalau begini, FEL tree-nya itu nggak balance. Ada lagi nih, kebalikannya. Kalau kanannya itu 2, kirinya 0, itu hasilnya 2. 2 dikurang 0 kan? -2. Jadi, itu tidak balance. Kemudian pasti ada pertanyaan nih, kalau FEL tree balance atau nggak balance, emangnya kenapa? Jadi, kalau FEL tree kita balance, berarti ya udah, kelar. Tapi kalau FEL tree kita belum balance, kita harus melakukan rotasi-rotasi. Nah, aku bakalan jelasin tentang rotasi nih. Oke. Jadi rotasi itu apa? Rotasi itu berguna untuk membalance FEL tree kita yang tidak balance. Rotasi ini dilakukan dengan memindahkan node-node yang ada. Rotasi dalam FEL tree itu ada 2 jenis. Yang pertama itu single rotation, dan yang kedua itu adalah double rotation. Dalam single rotation itu ada yang namanya left rotation dan right rotation. Jadi ada kiri dan ada kanan. Terus di double rotation ada yang namanya left right rotation dan right left rotation. Nah, untuk rotation aku rasa bakal lebih mudah kalau aku langsung jelasin aja. Langsung aku kasih contohnya maksudnya. Nah, kita pertama bakalan ngebahas tentang right rotate. Misalnya ada 3 node yang membentuk sebuah tree. Dan karena tree ini tidak balance, maka harus dilakukan sebuah rotate. Dan kalau bentuknya kayak gini, harus diingat ya, bentuknya tuh kayak gini. Jadi kalau kayak gini kita lakukan right rotate. Gimana sih caranya right rotate? Biar gampang, coba anggap nodes ini tuh kayak rantai deh. Kayak rantai sepeda misalnya. Pertama kita kasih tumbuh imajiner di sini. Terus kita tarik si rantai ini ke kanan. Set!
Nah gitu, teman-teman ngerti nggak konsep aku? Akhirnya hasil akhirnya tuh kayak begini setelah rotate. Nah selanjutnya aku mau bahas tentang left rotation. Misalnya ada 3 nodes yang membentuk tree kayak gini. Teman-teman ingat ya, bentuk nodesnya tuh kayak gini. Kalau bentuk nodes gini, maka akan dilakukan left rotation. Gimana sih caranya? Sama kayak right rotate, cuma kebalikannya aja. Kita buat tumpu imajiner lagi. Nah, terus kita apain nih? Kita tarik deh. Set. Nah, setelah left rotate, tree-nya akan membentuk seperti ini. Oke, next-nya deh. Selanjutnya kita akan membahas tentang right left rotation. Agak bingungin ya namanya. Sebenarnya sih nggak bingungin. Dari namanya aja right left rotation. Berarti dia rotate kanan, terus rotate kiri. Biar gampang kita langsung aja ya. Misalnya ada 3 nodes yang membentuk tree kayak gini. Ingat, bentuk tree-nya kayak gini, jangan lupa. Nah, caranya gimana buat right left rotate? Caranya mirip, cuma ada extra step aja. Pertama kita butuh tumpu imajiner lagi. Cuma sekarang kita butuh 1 tumpu lagi. Nah, di sini. Pertama kita bakal rotate yang ini 2 dulu, teman-teman. Nah, yang aku udah kotakin ini. Langsung aja tarik deh. Nah, kita tarik. Nah, ya udah. Selanjutnya kita left rotate kayak awal tadi, kayak yang pertama. Oke. Set. Udah deh, hasil akhirnya bakalan kayak gini. Selanjutnya aku mau bahas tentang left-right rotation. Caranya tuh sama kayak si right-left rotation, cuma kebalikannya doang. Pertama ada 3 nodes yang membentuk tree kayak gini. Nah, kebalikannya doang kan? Lalu kita buat tumpu imajiner lagi. Di sini juga jangan lupa. Terus kita tinggal left rotate yang ada di dalam kotak ini. Kita langsung tarik deh. Nah, tarik kan? Terus setelah itu kita right rotate kayak pertama tadi. Tinggal kita tarik. Set. Udah. Kelar, hasil akhirnya bakalan kayak begini. Nah, gimana teman-teman? Gak susah kan? Sebenarnya simple cara rotate-nya. Oke, karena rotate udah kita cover, aku mau lanjutin bahas tentang operations. Nah, operations itu apa sih? Operations itu ada 3 di AVL tree. Yang pertama ada insert, lalu ada search, dan yang terakhir adalah delete. Oke, aku mulai dari insert ya. Nah, insert itu apa sih? Nah, insert itu intinya cuma kita masukin node ke dalam tree. Udah gitu doang. Gampang kan? Gimana caranya? Oke, aku langsung contoh aja nih. Misalnya kita masukin 2, 5, 4, 3, 7, 9, dan 8. Ini 2 aku udah masukin, soalnya emang langsung masukin aja. Nggak ada apa-apa lagi, cuma dimasukin. Kemudian kita masukin 5. Nah, karena di rules dalam BST, binary search tree, itu kalau lebih besar, maka dia akan dimasukkan ke subtree kanan. Ya, kita hitung nih, tingginya 1 kan. Kita lihat dari rumus balance factor. Tinggi dari subtree kanan dikurang tinggi dari subtree kiri. Nah, 1 kurang 0, 1. Balance. Kita lanjut. Kita masukin 4. 4 kita masukin di sini. Kita hitung lagi guys, pakai balance factor. Oke, height dari subtree kanan dikurang dengan height dari subtree kiri. 2 dikurang 0, 2. Balance gak? Enggak. Dan kita di sini harus melakukan rotasi. Kira-kira rotasi apa yang harus kita pakai? Jawabannya adalah right-left rotation. Gimana cara kita right-left rotation nih? Yang pertama kita rotate bawahnya, yang 2 itu. Lalu kita left rotate kayak begini. Udah deh, kita hitung lagi, ternyata balance. Sekarang kita masukin 3. 3 taruh di mana? 3 taruh di sini. Kita hitung lagi nih guys. Balance gak kira-kira? Subtree kanan dikurang subtree kiri. 1 dikurang 2 minus 1. Balance. Kita lanjut, masukin angka 7. Langsung aja masukin ya. Kita hitung lagi nih. Balance gak kira-kira? 2 dikurang 2, 0. Balance gak? Balance. Kita lanjut ke 9. Masukin 9 di mana? Di kanannya 7 dong. Hitung lagi guys, kayak biasa. Balance factor itu kanan dikurang kiri. Ini balance gak? Kelihatannya balance, tapi ternyata enggak. Soalnya, kalau kita lihat di notes 5, 7, 9, itu ternyata nggak balance. Kita kan juga harus ngeliatin dari subtree-subtree-nya. Jadi semua note harus kita lihat balance atau enggak. Nggak cuma root-nya doang. Nah, yang di kotak ini itu nggak balance. Coba lihat deh, itu kayak yang harus di left rotate kan bentuknya. Maka kita harus left rotate. Sekarang kita hitung lagi, ternyata balance. Sekarang kita masukin 8. 8 taruh di mana? 8 taruh di sini. Kita hitung guys. Balance nggak? Ternyata balance. Udah deh, insert gitu doang. Nggak susah kan? Aku lanjut ke operasi selanjutnya, yaitu search. Di search ini ada 4 kondisi. Yang pertama adalah current bertemu dengan 0. Berarti node yang kita search nggak ditemukan. Yang kedua, currentnya sama dengan node. Berarti node yang kita cari udah ditemuin.
Kemudian current lebih gede daripada node. Berarti kita lempar current ke right subtree. Ini mirip sama binary search tree. Terus current lebih kecil dari node-nya, maka kita kirim current ke left subtree. Biar gampang, aku langsung ke contohnya aja ya. Oke, kita mau cari 2, 9, dan 11. Misalnya kita mau nyari 2 dulu nih. Pertama kita bakalan nyari dari root-nya. Kita cek 4 nih. Ternyata 2 lebih kecil dari 4. Kita lempar ke left subtree. Dan di left subtree itu ada 2. Kita bandingin nih. Ternyata 2 itu sama dengan 2. Nanti kita udah dapet deh di situ. Nextnya 9. Kita cari dari root dari 4. Nah, ternyata 9 itu lebih gede dari 4. Ya udah kita lempar ke subtree kanan. Kita lihat di 7. 9 itu lebih gede daripada 7. Ya udah, kan lebih gede lagi, kita lempar lagi ke kanan. Nah, 9 itu ternyata 9. Udah jelas ya. Berarti ya udah kita udah dapat node-nya, ada, berhasil. Kemudian 11 gimana nih? 11 itu lebih gede dari 4, ke kanan. 11 lebih gede daripada 7. Kita ke kananin lagi. Dan 11 ternyata lebih gede daripada 9. Wah, di kanannya nggak ada nih. Gimana? Ya udah, berarti dia masuk ke 0. Kalau 0 itu gimana? Kalau 0 itu berarti di search-nya fail. Untuk search gitu aja. Oke, aku lanjut ke delete ya. Nih, operasi yang terakhir itu delete. Nah, delete itu gimana? Delete itu punya 4 case. Yang pertama, kalau kita mau ngapus leaf node, itu langsung dihapus aja. Kemudian nggak ada subtree kiri, itu kita sambung parent dan child dari node yang kita mau hapus, sambungin aja gitu. Kalau nggak ada subtree kanan, itu sama kayak yang nggak punya subtree kiri. Dan untuk case terakhir, kalau si node yang kita mau delete itu punya both of subtree kiri dan subtree kanan gitu, maka itu akan diturunkan kepada node terbesar dari subtree kirinya. Node yang kita mau turunin ini namanya itu predecessor. Ini berlaku untuk semuanya ya. Oh ya, aku juga mau nekenin lagi. Setelah kita hapus, kita harus ngitung lagi tree kita balance atau enggak. Begitu. Ya udah, langsung ke contohnya aja ya biar kita ngerti. Misalnya kita mau delete angka 8, 2, dan 4. Nah, kita dari 8 nih. Gimana sih caranya? Pertama kita search dulu nih. Kita searching sampai dapat 8. Oh, ternyata ketemu. 8-nya itu leaf node. Maka case 1 kan. Kita tinggal hapus aja. Nah, begitu. Kita hitung balance nggak tree-nya. Ternyata itu kan kiri 2, kanan 2. 2 kurang 2, 0. Balance. Kita lanjut. Kita nyari node 2. Nemu nih. Ternyata dia punya subtree kanan. Maka di case kedua atau ketiga kan, kita hilangin. Terus kita sambung 4 dan 3. Set gitu maksudnya. Parent sama child ya. Kita sambung. 4 itu parent, 3 itu child. Kita sambungin mereka. Kita hitung nih, mereka balance gak? Dan ternyata 2 dikurang 1 balance. Oke, yang terakhir 4. Kita searching. 4-nya di mana? Wah, ternyata langsung ketemu. 4-nya itu root-nya. Di mana nih? Dia punya subtree kiri dan punya subtree kanan. Kita nyari node terbesar dari subtree kirinya si 4. Ternyata 3 kan? Set. 3 kita ketemu. Kalau udah ketemu 3 gimana nih? 4-nya kita ganti jadi 3. Nah, terus 3 yang hitam ini kita hapus. Udah deh gini. Tapi jangan lupa kita harus hitung ini balance atau enggak. Setelah kita hitung, ternyata nggak balance nih teman-teman. 3 dikurang 1 itu 2. Nggak balance kan? Maka kita balance lagi pakai rotation tadi. Dan hasilnya kayak begini. Jadi sampai di sini aja ya penjelasan aku tentang AVL tree. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak bualan-bualan aku tentang AVL tree. Aku harap teman-teman ngerti sama semua penjelasan aku tadi. Terima kasih.